Halo teman-teman muda, salam kenal. Saya Rosi Sartika dan saat ini kamu sedang menyaksikan Sumat Talk yang merupakan salah satu program dakwah digital dari channel Ma'arif Institute. Sore ini kita kedatangan salah satu tamu spesial yang adalah salah satu perempuan muda yang menginspirasi. Namanya dia adalah Erli Melati Dahlila Putri. Mungkin Kak Melati boleh perkenalan dulu kali ya. Oke, terima kasih Rosa dan terima kasih Marif Institute udah mengundang aku pada sesi kali ini. Teman-teman semuanya, halo. Perkenalkan nama aku Erli Melati Della Putri. Aku biasanya dipanggil Melati atau Mela. Aku sekarang semester 7 di Psikologi UI dan untuk kesibukan sehari-hari aku seorang mahasiswa jadi tentunya berkuliah dan ada beberapa kegiatan lainnya yang di luar kuliah, misalnya salah satunya sekarang ini aku sedang menjadi Duta Pemuda Indonesia Provinsi Banten. Terima kasih, Rosa. Nah, jadi Kak Melati ini adalah Duta Pemuda Indonesia yang kemarin sempat exchange juga ya Kak ke untuk Korea Indonesianya. Mungkin Yes, boleh betul. diceritain dikit kali ya pengalamannya sebagai Duta Pemuda Indonesia. Oke, Rosa, thank you. Betul sekali. Jadi, aku jadi Duta Pemuda Indonesia itu karena aku mengikuti seleksi yang namanya PPAN atau Pertukaran Pemuda Antar Negara. Dan di sini tahun aku, kebetulan aku dapatnya ke Korea. Cuman sayang memang di tahun ini acaranya secara virtual. Jadi teman-teman Korea dan teman-teman di Indonesia, kita bertemunya hanya via Zoom meeting dan delegasi Indonesia itu berkumpul sama-sama di Jakarta dari 18 provinsi. Begitu. Terus untuk isi kegiatannya kurang lebih adalah culture sharing dan sharing tentang bahasa. Seru banget ya Kak Melati kegiatan pertukarannya walaupun secara virtual, tapi aku yakin pasti Kak Melati dan teman-teman enjoy banget acaranya. Nah, untuk pertanyaan pertama, aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Melati memilih untuk berkuliah mengambil jurusan psikologi? Boleh diceritain sedikit kali ya, Kak? Boleh banget dong, apalagi mungkin di sini teman-teman ada yang nonton masih SMA terus bingung mau jurusan apa, ada kepikiran mau masuk psikologi gitu ya. Kalau aku dulu ya aku pikirkan adalah aku pengen membuat perubahan di dunia. Mungkin itu adalah mimpi yang terlalu besar, makanya aku pikir secara konkretnya apa ya yang bisa aku lakukan. Jadi aku pikir, oh kalau kita pengen membuat suatu change di dunia, yang kita change adalah manusianya gitu. Dan gimana ya biar aku bisa lebih tahu tentang manusia itu sendiri. Nah, terus aku akhirnya tahu nih dari kakak-kakak tingkat, kakak-kakak alumni sekolah SMA aku yang mereka datang ke sekolah terus mengenalin tentang psikologi dan aku mikir oke, ternyata ini ilmu yang bisa bikin aku lebih paham tentang sifat manusia, tentang perilakunya, tentang bagaimana hubungan antar manusia gitu dan makanya aku langsung tertarik banget. Jadi gitu sih awalnya Kak Rosa. Sekarang nih di lingkungan sekitar kita pasti ada yang namanya pertemanan yang toxic, toxic friendship ya kata orang muda sekarang. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan Kak Melati sebagai seorang mahasiswa psikologi mengenai toxic relationship itu sendiri? Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi, sebenarnya sejak tahun 2020, memang banyak banget bermunculan kata-kata toxic ini dalam berbagai hubungan ya. Tadi mulai dari friendship yang akan kita bahas hari ini, kemudian juga toxic relationship, ada yang bilang toxic family gitu, dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita bahas tentang toxic friendship, berarti kan ada dua kata nih, toxic sama friendship. Kalau friendship ya hubungan pertemanan, berarti kan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan pertemanan, relasi yang baik begitu. Tapi ketika udah masuk ke toxic, artinya kan kalau arti secara bahasa racun gitu ya, ada sesuatu yang ngebikin pertumbuhan dari relasi ini menjadi tidak sehat gitu. Jadi pendapatku adalah sayang banget ya di dunia yang sekarang di mana kita tuh memang butuh banget berelasi, ada yang namanya toxic friendship gitu loh. Dan ini biasanya tuh di dalam toxic friendship itu ada pihak-pihak yang lebih banyak ruginya di dalam berteman itu daripada untungnya gitu. Lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positif
yang dia rasakan. Padahal kan teman itu seharusnya bisa saling membantu untuk berkembang. Misalnya aku temenan sama Rosa nih, terus kita saling support kayak, oh Rosa sukanya speech, aku mau dukung dia. Rosa nih ada lomba nih, aku dukung gitu kan. Atau misalnya Rosa tahu nih aku hobinya apa gitu, terus nanti Rosa juga support aku gitu. Bukan isinya iri-irian mungkin, terus juga isinya persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi toxic friendship itu sangat disayangkan banget sih. Nah, benar banget. Jadi toxic friendship itu menurut aku juga merugikan ya. Nah, kira-kira Kak Melati apa sih faktor-faktor yang menyebabkan pertemanan itu sendiri menjadi toxic? Oke, kalau bahas tentang faktor di dalam psikologi itu selalu ada yang namanya nature dan nurture. Jadi nature itu adalah faktor di dalam diri, sedangkan nurture itu adalah faktor lingkungan, faktor di luar diri. Kalau dari nature beda-beda ya, mungkin ada pribadi yang mungkin kita bahas ke kepribadian gitu ya. Kepribadian orang itu kan memang beda-beda. Misalnya aku orang yang sangat ekstrovert, 98% ekstrovert, aku suka banget ngomong, aku nggak bisa kalau dicuekin, aku harus ngomong terus misalnya kayak gitu. Sedangkan aku punya temen yang dia kepribadiannya lebih introvert, dia lebih suka, kadang dia butuh waktu untuk menyendiri gitu, bukan berarti dia pemalu ya, tapi dia memang butuh waktu menyendiri gitu. Dan ya udah ketika ada faktor diri yaitu kepribadian, kemudian ada faktor lingkungan yaitu teman kita itu sendiri, memang kita harus banyak bertoleransi gitu loh. Dan kita nggak bisa selalu maksain mungkin teman kita untuk sama seperti kita nggak bisa maksain orang juga untuk selalu punya pendapat yang sama, kayak gitu. Jadi itu faktor mungkin kalau dari nature nurture. Nah, tapi ada juga nih teori yang menurut aku kayaknya lumayan menyangkut juga nih ke toxic friendship. Ini namanya social exchange theory. Jadi teori pertukaran sosial. Jadi, di dalam suatu hubungan kita tuh harus ngitung seberapa banyak kita mendapatkan keuntungan dan seberapa banyak kita mendapatkan kerugian. Jadi kayak misalnya gini, aku suka banget nih berteman sama Rosa. Aku suka banget ngasih Rosa apa ya, GoFood. Aku suka ngasih misalnya makanan, terus abis itu ngasih afeksi atau aku ngasih kado gitu ketika Rosa ulang tahun gitu. Dan apa sih yang aku rasakan lagi misalnya aku jadi senang karena Rosa ini orangnya menyenangkan begitu. Terus tapi kalau misalnya kerugiannya apa gitu loh. Nah, misalnya aku lihat, oh tapi kerugiannya kalau sama Rosa ini nggak boleh pulang, main tuh harus sampai jam 12 malam, jadi aku ngantuk gitu. Nah, itu dihitung-hitung tuh, apakah si keuntungannya lebih banyak daripada kerugiannya. Menurutku ya, di dalam friendship yang sehat itu tuh harus dua arah dan dua-duanya saling menguntungkan. Jadi kayak kalau dulu belajar biologi, simbiosis mutualisme lah, kayak gitu. Aku mau nanya nih ke Kak Melati, Ya, sejauh ini Kak Melati pernah nggak sih mengalami pertemanan yang toksik itu? yes, pernah. Ada saatnya di mana sebenarnya orang-orang yang aku anggap jadi ketika kita bahas toksik mungkin aku nggak bisa fully nyalahin orang ini toksik atau bisa jadi memang di dalam hubungan itu kita sama-sama nggak cocok, tidak ada sikap income apa ya kayak tidak ada penyesuaian di antara kita berdua makanya akhirnya jadinya hubungannya jadi toksik kayak gitu. Pengalamannya adalah waktu itu aku punya teman yang dia ini kayaknya deket gitu, kayak suka ngasih aku kado setiap aku ulang tahun, terus juga selalu mensupport aku. Misalnya aku lagi ikut kegiatan, dia selalu tulis semangat ya, atau kayak dia selalu ngasih afeksi gitu ya. Nah, cuman ternyata menjadi toksiknya adalah karena aku kan merasa kalau misalnya aku tuh sukanya ya kayak gini gitu kan hubungan kita yang emang selalu ngobrol selalu ada buat satu sama lain gitu tapi di suatu titik aku ada titik di mana aku jadinya sibuk banget dan aku jarang menghubungi orang ini gitu loh dan karena orang ini nggak bisa menerima dia jadi dia dan aku tuh kita sama-sama malah menjauh gitu loh bukannya menyelesaikan dengan baik-baik bukannya aku menyampaikan Rosa aku nggak suka loh kayak gini misalnya gitu atau kayak Melati aku tuh kamu bisa nggak sih mungkin kasih waktu untuk pertemanan kita atau yang hal-hal seperti itulah gitu jadi ya itu akhirnya kita menjauh dan nggak ada penyelesaiannya gitu ya gitu sih atau mungkin kadang juga ini ada juga mungkin pengalaman waktu
SMP, SMA gitu ya. Kadang kan kita merasa, bercanda itu bagus lah ya untuk pertemanan gitu kan. Tapi kadang ada bercandaan yang sebenarnya udah bukan bercanda gitu. Misalnya yang body shaming atau bercandaan-bercandaan yang memojokkan kita gitu kan. Jadi walaupun kita ngerasa seneng ya spend time sama orang ini, tapi ternyata banyak juga gue dirugiin ya. Karena kenapa? Aku jadi ngerasa nggak percaya diri, misalnya aku jadi ngerasa tidak berharga kayak gitu kan akhirnya ini bukan jadi pertemanan yang sehat gitu. Kita bukannya saling mendukung malah kesannya saling menjatuhkan lewat jokes gitu. Itu sih Rosa mungkin dua pengalaman kecil. Mm-mm. Nah, kalau aku juga punya pengalaman, mungkin aku bisa Hmm, sharing dikit ya. boleh Jadi, boleh. iya, jadi aku itu adalah orang yang kalau marah tuh diam gitu kan, nggak yang langsung ngomong ke orangnya. Aku amarah aku itu aku diamin dulu sampai aku nggak meledak gitu, supaya aku nggak meledak gitu kan ke orangnya. Nah, ada di satu titik di mana aku marah sama teman aku, tapi aku sama sekali nggak komunikasiin ke dia. Aku nggak bilang aku marah sama kamu. Dia juga nggak tahu kalau aku marah sama dia. Jadi dia selalu apa namanya, bisa dibilang selalu mengajak aku bicara, tapi aku yang ngejauh gitu loh. Jadi di sini aku ngerasa aku yang toksik karena kurangnya komunikasi dari aku sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sih faktor yang juga mendukung toxic friendship itu juga komunikasi itu sendiri sih, dan sama-sama pengertian juga kali ya. Jadi selama pertemanan itu kita mungkin butuh untuk sama-sama kayak cari tahu dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa. Kalau misalnya kamu marah, kamu uh, amarahnya redah gimana sih gitu kali ya Kak. Betul betul, aku setuju banget. Jadi memang kadang tuh sebenarnya mereka oke-oke aja. Mungkin kamu dan temenmu oke-oke aja gitu kan. Iya. Awalnya semuanya Mm-mm. cocok, jalannya seru. Tapi ternyata ada sesuatu yang beda gitu kan. Yang misalnya kamu kalau marah tipenya diem. Kalau dia marah maunya dikasih penjelasan gitu. Akhirnya nggak matching di situ. Mungkin ya tadi ya balik lagi kurang toleransi. Bener sih setuju aku. Iya, tapi sekarang kabar baiknya tuh kita udah saling ngerti gitu sih Kak. Jadi kita kalau udah ada yang marah, dia tahu kalau aku marah, jadi dia nggak bakal ngajak aku bicara gitu. Dan aku baru ngajak dia bicara kalau aku udah aku udah nggak meledak lagi. Soalnya aku takutnya nyakitin orang gitu loh kalau aku ngomong. Jadi aku memilih untuk diam. Dan dia udah ngerti juga gitu. Nah, Wah, that's nice. iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita berada di dalam toxic friendship itu, gimana sih caranya supaya kita bisa keluar ataupun menyelesaikan dan memperbaiki toxic friendship itu sendiri menurut Melati? Oke, thank you Rosa. Kalau menurutku ini tadi sebenarnya jawabannya udah ke-spill sama kamu ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Memang kadang banyak hal yang kita tuh berbeda, tapi kan orang tuh nggak bisa baca pikiran kita. Bahkan sekarang psikologi kan orang bilang, oh psikologi bisa baca pikiran. Enggak sih, mungkin kita bisa baca ekspresi, kita bisa lihat, oh dia kayaknya marah nih gitu. Tapi kita kan nggak tahu dia marahnya karena apa, kecuali dia emang nyampein ke kita, aku marah karena ini gitu kan, secara eksplisit. Nah, jadi memang komunikasi itu penting banget. Kita perlu tahu kalau misalnya manusia di dunia ini tuh nggak bisa baca pikiran kita. Jadi ketika kita ada merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan kita coba komunikasikan baik-baik gitu. Dan di sini juga kalau komunikasi itu di psikologi aku belajar assertive communication. Jadi kita ngomong tapi pakai I statement. Jadi statementnya adalah diriku gitu. Bukan misalnya nih ya, aku tuh sebenarnya kesel, misalnya ya, aku kesel karena Rosa nih kalau bales chat lama banget, misalnya kayak gitu. Sedangkan aku butuh kayak booking tempat lah untuk kita hangout gitu misalnya. Tapi kan aku bisa sampai yang aku sampaikan adalah bukan gini, Rosa ini semua gara-gara lu ya, ini semua gara-gara lu jadinya kita nggak jadi booking tempat, kita jadi nggak bisa main gini gini gini, kemana aja sih lu gini gini. Nah, itu kan nyalain kamu gitu kan. Tapi aku bisa pakai kata I statement, jadi aku bilangnya dari sisi sudut pandang aku merasakan apa dan apa efeknya ke aku. Jadi misalnya gini, Rosa, aku tuh sebenarnya sedih tahu kenapa aku sedih tahu karena ketika kamu balesnya lama, aku jadi nggak bisa
booking tempat kita main dan sekarang tempatnya jadi penuh deh gitu. Nah, itu kan kayak cerita apa yang aku rasain gitu kan. Jadi bukannya ngojok-ngojokin orang lain kayak gitu. Jadi kayak menurutku bener sih komunikasi itu kuncinya banget. Dan yang kedua mungkin ya adalah set boundaries. Jadi kita harus tahu batasan diri kita di mana yang kita bisa toleransi dan mana yang enggak gitu. Misalnya kalau misalnya tadi contohnya adalah oh ya kita kita sibuk kita nggak pernah main ya udah itu kita mungkin kita coba untuk toleransi ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kadang ada hal-hal yang misalnya itu udah di luar dari batasan kita. Misalnya dia abusive dalam cara verbal, misalnya hobi ngatain kita gitu ya. Terus kita kayak lama-lama merasa nggak nyaman gitu. Kita kan udah coba sampein, kita udah komunikasiin, kita udah coba untuk sampaikan, tapi ternyata masih nggak bisa, dan itu di luar dari batas toleransi kita, ya nggak apa-apa untuk kita akhirnya keluar aja dari toxic friendship ini gitu. Nah, mendengar dari Kamlati tadi mengenai poin yang kedua itu, sebenarnya aku juga pernah ngalamin sih, Kak. Jadi aku pernah berada dalam lingkungan pertemanan yang toksik dan aku nggak, kita pas masih kecil tuh nggak tahu ya kalau yang hal-hal yang seperti itu toksik bagi kita. Nah, itu masanya di mana aku masih umur kelas 5 kelas 6 SD gitu. Nah, aku tuh kan ikut kursus vokal gitu kan. Terus kayak teman-teman aku kayak suka body shaming aku karena fisik aku gitu. Dan itu tuh aku nggak suka, aku merasa nggak nyaman. Tapi aku nggak berani bilang ke mereka gitu. Jadinya karena uh, aku merasa tidak nyaman dalam lingkungan itu, akhirnya aku yang memutuskan untuk nggak ikut les vokal lagi gitu. Tapi walaupun itu yang ngerugiin aku sebenarnya, kayak aku nggak bisa explore diri aku lagi, tapi aku merasa bersyukur sih karena dengan keputusan itu aku bisa nggak, istilahnya nggak ngerasa sakit hati lagi deh dengan berada di lingkungan itu. Nah, tapi ada di satu masa di mana aku confess ke orang itu. Ketika kita udah dewasa, aku bilang ke dia, kamu sadar nggak sih pas itu kamu ngebully aku sampai aku sekarang kayak yang suka insecure gitu sama suara aku sendiri. Terus kata dia, iya kita minta maaf soalnya kita pas itu masih kecil, kita nggak tahu apa-apa gitu. Terus aku bilang, "Eh, ya udah nggak apa-apa, yang penting kalau misalnya kamu udah punya anak, punya keponakan atau punya adik, mohon dibimbing gitu ya, jangan sampai dia melakukan hal yang sama gitu ke temennya." Gitu, Kak. Wow. First of all, I appreciate it. Ini aku merasa ini langkah yang berani sih. Bahkan ketika apa ya, ketika kamu akhirnya memutuskan untuk ya udah keluar dari les vokal, walaupun kamu merasa sedih juga ya nggak les vokal gitu kan. Tapi it's a really brave move loh. Dan nggak banyak orang yang bisa melakukan ini gitu. Sayangnya Rosa. Jadi kayak beberapa orang mungkin akhirnya kayak mereka mempertahankan gitu. Padahal itu juga nggak sehat buat mereka gitu. Jadi menurutku yang kamu lakuin keren banget. Thank you. Nah, mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kak. Boleh. Nah, jadi Kak Melati ini uh, sering ikut kegiatan gitu ya, event nasional, event di kampus, dan pasti punya banyak dong relasi-relasi di luar kampus, di luar provinsi, bahkan ke seluruh daerah gitu, beberapa daerah mungkin ya. Kak Melati kira-kira boleh nggak sih menceritakan pengalaman toleransi yang kamu alamin selama mengikuti event-event yang besar itu? Yes, boleh banget. Thank you. Salah satu pengalaman, mungkin aku back sedikit ke waktu SD ya. Jadi mungkin waktu SD itu aku kebetulan sekolahnya yang ada 4 agama di sana. Kemudian memang kita tuh selalu ada di hari Jumat itu ketika orang-orang laki-laki yang Muslim pada sholat Jumat, yang lain ibadah dengan agamanya masing-masing gitu. Jadi menurut aku di situ aku merasakan toleransi. Tapi ketika kita ngebahas event yang besar, ini salah satunya adalah kemarin ketika aku menjadi delegasi Indonesia untuk Korea. Nah, di situ kan sebenarnya memang di Korea itu agama Islam itu menjadi suatu minoritas, bahkan mungkin sedikit sekali begitu ya. Tapi
mereka paham karena ini kan kita lagi Zoom nih. Kita bilang, mohon maaf ini delegasinya belum pada siap Zoom. Kita mau sholat dulu gitu, sholat asar dulu. Dan di situ mereka memberikan toleransi waktu. Oh iya baik, kalau untuk sholat asar itu mereka nanya berapa waktu yang dibutuhkan gitu kan. Terus kita bilang, oh ya sekitar 15 menit cukup. Oke, nah terus mereka kasih tambahan waktu sampai rundown-nya tuh bergeser 15 menit itu gitu. Karena itu udah masuk konsiderasi mereka untuk menoleransi kita sebagai orang Islam gitu. Jadi aku merasa kayak oh oke, ini sangat toleran ya gitu. Kemudian mungkin di kegiatan lainnya, kalau di event-event nasional itu adalah yang aku rasakan lagi ya mungkin sebagai orang Muslim, kemudian beberapa temanku kan juga ada yang Kristen, Katolik gitu kan. Ketika kita memilih suatu suatu hari untuk misalnya kita mau diskusi atau misalnya kita mau rapat gitu. Kita tuh selalu memberikan konsiderasi minggu pagi misalnya itu kayaknya ada yang mau ke gereja gitu. Jadi jangan diambil di hari itu gitu. Atau misalnya ketika udah masuk waktunya sholat, itu tuh suka ada yang ngingetin gitu loh. Kayak ini teman-teman udah masuk waktunya sholat, mau mau sholat dulu nggak gitu. Jadi menurut aku toleransi seperti itu sih mungkin ya secara agama gitu yang aku rasakan. Baik, jadi Melati ini kalau Melati benar-benar ngerasain toleransi ya di dimanapun Kak Melati berada, entah itu di lingkungan kampus, di event-event gede gitu. Nah, aku juga mau cerita lagi ya, nggak apa-apa kan? Ya, boleh dong. Ya, aku mau cerita juga. Jadi tuh aku orang Katolik dan sekarang aku magang di Ma'arif Institute yang dimana kita tahu Ma'arif Institute itu adalah institusi keislaman, keindonesiaan dan dan aku sebagai orang Katolik merasa sangat diterima di Ma'arif Institute ini yang dimana mungkin kata teman-teman aku kok bisa sih ada di Ma'arif Institute itu kan tempatnya orang Islam, kamu kan Kristen, kamu Katolik. Terus aku bilang sebenarnya Ma'arif itu bukan yang fokus ke Islaman doang, tapi fokusnya Ma'arif itu lebih ke toleransi gitu loh. Nah di situ aku merasa benar-benar merasakan diterima gitu di lingkungan ini. Nah, mungkin aku mau tanya lagi nih ke Kak Melati. Iya. Kira-kira pandangan kamu sebagai mahasiswa psikologi, apa sih kira-kira pendapat kamu tentang toksik, pertemanan yang toksik yang dikaitkan dengan toleransi itu sendiri? Oke, sebelumnya thank you ya Rosa udah ngasih contoh. Bener ya, aku juga baru nggak ternyata Rosa non-Muslim, tapi ternyata masih bisa magang di Marif Institute dan bisa berkarya di sini. Wah, salut sih buat Marif Institute. Terima kasih loh udah melakukan hal ini. Aku yakin ini membawa dampak besar juga buat rasa toleransi. Thank you. Nah, kalau misalnya toxic friendship dikaitin sama toleransi, itu tentunya adalah di dalam toxic friendship tidak ada toleransi gitu. Jadi sayang banget gitu kan. Bayangin deh kayak kalian berteman, tapi tadi misalnya secara kepribadian dia nggak bisa mentoleransi diri kamu. Dia misalnya nggak bisa mentoleransi bahwa early melati nih selalu tidur jam 9 jadi rapatnya bisanya pagi doang misalnya kayak gitu ya. Atau tadi yang sampai hal yang sangat fundamental termasuk agama gitu. Kadang memang ada orang yang tidak bisa menoleransi hal tersebut dan itulah orang-orang yang sebaiknya kita jangan menjadi orang seperti itu dan ketika ada orang yang seperti itu kepada kita, kita juga harus berani untuk speak up buat diri kita sih gitu. Jadi toleransi itu benar-benar luas banget menurutku dan ketika ada toleransi itu artinya ada saling pengertian, itu ada artinya saling paham bahwa individu itu ada perbedaan, ada individual differences dan bisa menerima itu kan. Jadi kayak menurutku ketika di dalam hubungan pertemanan udah ada nilai toleransi, nah itu mudah-mudahan ke depannya bakal bisa menjalin hubungan yang Nah, teman-teman, menarik sekali ya. Jadi, di dalam suatu hubungan itu ketika terjadi hubungan yang toksik itu benar-benar nggak ada toleransi. Tapi ketika toleransi itu sudah diterapkan, maka hubungan itu bisa menjadi tidak toksik, bisa meminimalisir hubungan yang toksik itu ya Kak Melati. yes, setuju banget. Ya, Betul banget. nah, hmm.
Jadi mungkin teman-teman, aku mungkin nggak bakal ngerangkum lagi apa yang udah disampaikan Kak Melati karena udah jelas banget ya disampaikan sama Kak Melati tadi apa-apa yang menyebabkan hubungan itu menjadi toksik, hubungan pertemanan itu menjadi toksik dan bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik itu sendiri. Mungkin ini bukan cuma untuk pertemanan saja ya Kak, mungkin dalam beberapa hubungan juga gitu. Yang dalam hubungannya dengan pertemanan ataupun pacaran juga, tapi sekarang fokusnya kita tuh ke pertemanan dulu. Nah, untuk yang terakhir, mungkin karena hari ini kita ngerayain Hari Sumpah Pemuda, ada nggak sih dari Kak Melati pesan-pesannya untuk teman-teman muda, ma'arif muda yang ada di Indonesia ini? Oke, pesannya untuk Ma'arif Muda adalah Selamat Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita sebagai pemuda memang banyak banget challenge yang kita hadapi dan challenge ini beda banget dengan mungkin yang orang tua kita hadapi, mungkin yang orang 5-10 tahun hadapi gitu. Karena apalagi sekarang bener-bener era digital, kerasa banget. Bahkan sekarang nih kita lagi webinar aja Zoom gitu kan. Kita memang banyak ketergantungannya sama hal-hal yang digital gitu. Tapi dan itu bisa dua-duanya, bisa dua arah gitu. Bisa memperbaiki hubungan pertemanan kalian. Misalnya aku walaupun jauh nih Rosa di Depok, aku di Serang sekarang gitu ya. Tapi aku bisa reply story Rosa, terus aku bilang kayak, "Oh ya, Rosa lagi apa?" Aku bisa nanyain kabarnya gitu kan. Dimana kalau kita memang memanfaatkan itu untuk membangun relasi yang baik gitu. Tapi bisa juga kadang jarimu harimaumu gitu karena era digital ini banyak yang mungkin bisa bikin fake account terus mungkin apa ya kayak ngasih komentar buruk yang akhirnya bikin kita ngerasa down dan lain-lain itu jadi ya teman-teman semangat untuk menghadapi semuanya ya gitu dan jangan lupa teman-teman juga jadilah orang yang baik karena kalau dengan teman-teman jadi orang yang baik pasti kalian juga bakal dapet teman-teman yang baik juga gitu. Aku jadi pengen tanya deh kalau sorry ya ini jadi nanya moderator nih. Oke, kalau Rosa gimana sih cara Rosa mungkin kayak menyampaikan rasa kepedulian itu ke teman Rosa gitu? Jadi cara aku peduli ke orang-orang di sekitar aku tuh bukan hanya ke teman ya, mungkin ke tetangga kamar aku yang mungkin bahkan aku belum tahu namanya karena jarang interaksi gitu di asrama. Aku tuh kadang ngasih afeksi gitu, walaupun aku nggak tahu kabarnya. Ketika aku melihat benda yang aku kasih itu udah nggak ada, aku dengar pintu kamarnya kebuka, berarti aku bisa memastikan dia baik-baik aja gitu. Dan ketika teman aku ngelihat dia diam lihat dia murung, cara peduli aku ke dia adalah aku nunggu dia ngomong gitu karena tipikal teman-teman aku itu mereka orang yang nggak mau diganggu kalau lagi me time. Jadi kalau misalnya dia nggak ngomong ke kita berarti dia lagi butuh me time gitu. Dan aku baru bakal ngomong ke mereka ketika mereka ngomong ke aku. Tapi bukan dalam arti yang marahan ya Kak Melati. Jadi kalau mereka lagi me time itu aku kadang ngasih afeksi gitu. Bentuk kepedulian aku itu sebenarnya aku ngasih ke orang tuh dalam bentuk words of affirmation gitu ya kata anak muda sekarang, sama lebih ke ngasih kayak snack-snack kecil gitu sih, ngasih afeksi itu Nah, Kak I see. Melati. Iya, ini nih teman-teman Marif bisa contoh juga ya. Maksudnya memang kadang small things matter gitu loh. Walaupun tadi ketika Rosa bilang kayak dia suka words of affirmation, berarti kan ngasih nyampein hal-hal baik ke temennya gitu. Atau tadi yang itu unik juga loh, ngasih ke tetangga-tetangga kosan ya. Bener-bener. Heeh. Nah, aku sama sih kayak Rosa. Jadi kalau aku memang untuk menunjukkan kalau aku peduli sama teman-temanku tuh biasanya aku kayak ngirim mereka, mungkin ngirim apa ya, ngirim kado kecil atau kayak hal yang aku tahu nih mereka kemarin habis upload di story kayak pengen makan apa gitu. Terus aku kirim makanan atau kadang misalnya mereka kayak lagi nyari misalnya beli lampu belajar di mana ya gitu. Terus aku kayak kepikiran gitu kan. Terus abis itu aku kayak nge-search gitu kadang kayak di e-commerce terus kayak ayo beliin beliin gitu karena aku tahu alamatnya gitu kadang kayak gitu sih. Nah iya bener banget Kak Melati. Jadi aku tuh juga suka banget gitu loh ngasih barang-barang kecil ke teman aku, dan aku kan anak rantau ya. Aku kuliah di Depok sini, aku dari Sulawesi, dan aku sama teman-teman SMA aku tuh kepisah, kayak dia ada di Manado,
ada di Jawa. Nah, aku tuh suka ngirimin mereka paket gitu loh. Apalagi kan sekarang aku kalau misalnya pembayaran gitu ada dibantu lebih mudah gitu dari dompet digital dari BUMN. Kamu udah tahu belum Postpay? Oh iya, tahu-tahu. Ini Postpay, iya ya, aku tahu. Ini yang baru itu kan? Iya bener. Jadi tuh aku suka bayarnya kalau check out dari e-commerce itu aku bayar pakai Postpay dan itu mudah banget. Ah, I see, iya. Bener sih, aku setuju ini Postpay salah satu yang helpful sih. Apalagi tadi ya, kayak mau kirim kado. Mm, Ya, ya bisa dibayar lewat aplikasinya juga. Kamu udah pernah coba kan? ya benar. Aku pernah coba pas kayak di e-commerce gitu, terus bayarnya pakai Postpay. Nah, Beneran ini bener. sih, lebih convenient ya, lebih mudah. Ya lebih mudah, dipermudah lagi. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya mau bayar check out-nya di e-commerce boleh banget pakai Postpay gitu. I Gitu. see. Jadi aku suka banget ngasih barang-barang ke orang. Kalau misalnya mereka senang dengan apa yang aku kasih tuh udah jadi kayak kado yang dikasihin ke aku gitu loh. Ya, Bener-bener. Kayak your happiness is my happiness. ya bener banget. Betul. Nah, dan ini juga salah satu healthy friendship tuh Ya. ya. Mm-mm. Karena harusnya memang samanya temen, saling support. Kalau satu happy ya, happy for you. Oke, jadi teman-teman, mungkin diskusi kita kali ini tentang toxic friendship sampai di sini dulu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin nanti boleh drop di kolom komentar dan bakal kita bantu buat follow up lagi untuk dijawab sama Kak Melati. Terima kasih semua, terima kasih Kak Melati. Ya, terima kasih Rosa.